Baik, berikut akan saya jelaskan mengenai fitur CRM yang ada di Olsera. Nah, jadi untuk fitur CRM yang ada di Olsera itu ada CRM terpusat, penyimpanan data dan aktivitas pelanggan, pengaturan promosi dan juga program loyalty atau reward. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan langsung melalui back office-nya. Nah, untuk fitur CRM yang pertama itu ada pelanggan dan supplier. Di menu pelanggan ini kita bisa mendaftarkan data pelanggan kita, mendata data pelanggan kita, melihat data pelanggan kita. Melalui menu pelanggan ini, kita bisa menambahkan data pelanggan secara satu persatu dari menu tambah ini, atau bisa dari menu import secara massal, seperti itu, langsung banyak. Nah, kalau kita misalkan mau ekspor atau download data pelanggan kita, itu bisa melalui export Excel ini. Nah, untuk pelanggan juga kita bisa langsung cari dari sini. Nah, untuk data pelanggannya di sini kita bisa melihat detailnya juga di sini. Kita tinggal klik aja nama customernya, lalu kita bisa lihat nih jumlah transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan ini berapa kali, terus nominal transaksi yang telah dilakukan berapa kali, terus dia ada hutang atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat juga profil pelanggannya. Di sini kita masih bisa ubah juga di sini. Dan di sini Anda bisa lihat ya batas kredit atau hutang. Jadi kita bisa memberikan batasan utang untuk si customer. Contoh kita isi 10 juta, maka customer itu dia hanya bisa hutang sampai ke 10 juta. Jadi kalau misalkan dia itu menghutang lebih dari 10 juta ya nggak bisa, ada limitnya. Lalu di sini selengkapnya kita juga bisa lihat detailnya di sini ya untuk alamatnya. Lalu di sini kita juga bisa lihat pesanan-pesanan yang pernah dilakukan, pengembalian yang pernah dilakukan, dan item-item atau produk yang pernah dia pesan. Nah, di pesanan ini kita kan ada nomor transaksinya. Di sini kita bisa klik juga untuk melihat detailnya. Di sini juga kita bisa filter tanggalnya. Lalu kita juga bisa download ke Excel. Oke. Nah, kita kembali, kita ke menu tipe pelanggan. Jadi di menu tipe pelanggan ini kita bisa menambahkan jenis pelanggan kita. Contoh kita ada reseller, VIP. Nah, dari sini ini kita bisa mengatur harga khusus atau diskon khusus untuk customer tertentu. Nah, kemudian di fitur CRM selanjutnya itu ada marketing. Di menu marketing ini adalah menu yang digunakan untuk membuat promosi nih. Nah, jadi di sini itu promosinya itu bisa disetting untuk customer tertentu atau pelanggan tertentu. Nah, saya akan bahas sekilas di diskon ini. Jadi ada kupon diskon. Kupon diskon ini kalau misalkan kita mau tambahkan diskon itu untuk yang dalam bentuk voucher atau kupon. Nah, saya akan bahas sekilas. Jadi caranya itu kita tinggal klik tambah. Lalu di sini untuk kodenya masih bisa diedit atau di refresh aja. Lalu di sini bisa disetting tanggal aktifnya dan tanggal berakhirnya. Dan di sini juga bisa disetting untuk pelanggan tertentu, jenis pelanggan tertentu atau untuk pelanggan tertentu aja. Lalu bisa disetting untuk produk tertentu, lalu bisa disetting untuk paket tertentu dan juga brand tertentu. Nah, untuk yang promosi pos ini kita bahas sekilas. Jadi di sini ada 4 jenis promosi untuk aplikasi kasir. Jadi ada 4 jenis ya, ada yang buy one get one contohnya, terus juga ada diskon apabila dia membeli produk dalam jumlah tertentu, lalu diskon apabila dia membeli dalam minimal total transaksi tertentu, lalu di sini itu dia akan mendapatkan gratis produk kalau misalkan dia beli dalam minimal total transaksi tertentu, seperti itu. Dan ini juga bisa disetting untuk pelanggan tertentu dan juga untuk jam tertentu, hari tertentu dan lain-lainnya. Nah, fitur CRM selanjutnya itu ada menu pengaturan ya di menu toko di cabang di sini. Nah, di sini itu kita bisa di cabang ini adalah menu yang digunakan untuk mengintegrasikan data antara toko pusat dengan toko cabang. Nah, di sini untuk mengintegrasikan tokonya. Jadi kan ini contohnya toko pusatnya nih. Nah, di sini ini kan contoh toko pusatnya. Jadi saya bisa tinggal tambahkan aja cabang saya di sini. Jadi kita tinggal klik saja tambah di sini. Nah, sebelumnya untuk cabangnya perlu didaftarkan dulu ya. Untuk mendaftarkan cabang itu bisa di pojok kanan atas ini ada nama toko Anda. Lalu nanti Anda tinggal ke paling bawah, nanti dia ada tombol plus, ini Anda bisa tambahkan cabang baru. Kalau Anda sudah tambahkan cabangnya, tinggal diintegrasikan saja ke toko pusatnya. Nah, ini kan di toko pusatnya kita tinggal klik tambah, lalu kita tinggal masukkan saja nama toko cabang yang sudah kita daftarkan sebelumnya di sini. Nah, ini kan saya sudah daftarkan nih. Saya sudah daftarkan dan dia sudah terdaftar seperti ini. Nah, nanti di sini itu ada pilihan untuk CRM terpusat dan juga harga produk terpusat. Nah, CRM terpusat itu adalah pelanggan. Jadi kalau misalkan saya tambahkan data pelanggan di pusat, maka di cabang akan bertambah. Begitu pula sebaliknya kalau misalkan saya tambahkan data pelanggan di
cabang, maka di pusat juga akan ikut bertambah. Nah, kalau untuk yang harga produk terpusat, dia bersifatnya terpusat. Jadi kalau saya ada ubah harga di pusat, maka harga di cabang dia akan ikut berubah. Tapi kalau saya ubah harga di cabang, maka harga pusat dia tidak ikut berubah. Nah, kita langsung contohkan saja. Di sini saya ada tambahkan data pelanggan atas nama, kita coba tambahkan data pelanggannya di cabang ya. Contoh saya tambahkan di sini untuk yang pelanggan dan supplier, saya tambahkan di sini atas nama Denny nih. Lalu untuk tipe pelanggan saya pilih yang guest, pelanggan umum. Lalu untuk, nah di sini kita sebenarnya tinggal input nomor telepon sama nama aja udah bisa ya, sama tipe pelanggan. Oke. Nah, lalu kita tinggal klik simpan saja. Nah, kita lihat ini kan di toko yang Olsera Retail. Kita coba pindah ke toko cabangnya, yaitu Olsera Resto. Oke, kita ke Olsera Resto, kita cek. Nah, apakah si Denny sudah ada? Nah, si Denny sudah tertambah. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke toko yang Olsera Retail. Nah, kita akan coba untuk yang harga terpusat. Jadi untuk yang harga terpusat itu syaratnya itu di toko pusat dan toko cabang harus memiliki produk dengan nama yang sama persis. Nah, jadi di sini di toko pusat saya sudah ada produk dengan nama Stella Fabric Spray seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, untuk harganya itu 11.000. Nah, harga belinya. Nah, ini kita ubah harganya, contohnya saya ubah ke 8.000. Nah, di sini nanti otomatis harga ini kan Olsera Retail ini kan sebagai pusatnya nih. Kita lihat di cabangnya nanti otomatis harganya akan berubah menjadi 8.000 juga. Oke. Nah, di sini tapi kalau misalkan saya ubah nih ke 9.000 di cabangnya, Olsera Resto kan sebagai cabangnya. Nah, saya ubah, kita lihat di Olsera Retail apakah dia ikut berubah. Nah, dia tidak ikut berubah, dia masih 8.000. Jadi harganya itu dia hanya berubah apabila kita ubah dari pusat, dan itu berlaku untuk harga beli, harga jual di toko, dan harga jual online. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada loyalty point. Nah, di sini untuk loyalty pointnya ini, nah apabila Anda ingin menerapkan sistem poin untuk customer Anda, nah Anda bisa setting di sini. Jadi nanti juga bisa ditebus poinnya. Nah, jadi untuk mengatur cara customer dapatin poin itu, jadi kita bisa ngatur nih customer itu dia bisa dapatin poinnya itu dari mana. Nah, kita bisa setting di sini. Di yang logo setting ini kita tinggal klik, kita bisa setting, kita bisa pilih customer itu dia dapatin poinnya itu melalui pembelian produk atau total pesanan. Nah, kalau melalui pembelian produk berarti dia itu harus beli produk tertentu baru bisa mendapatkan poin. Nah, jadi nanti poinnya itu di settingnya itu pada produk tersebut langsung. Jadi Anda nanti tinggal ke menu katalog produk, lalu nanti di produknya itu nanti ada menu untuk poinnya bisa disetting. Nanti akan saya coba tunjukkan. Nah, kalau total pesanan ini dia berarti dia bisa dapatin poin kalau misalkan dia ini membeli dalam total transaksi tertentu. Contohnya 10.000 dia dapat 1 poin. Nah, ini bisa di setting di sini. Nah, kita coba yang pembelian produk, saya akan coba tunjukkan dulu. Kalau pembelian produk itu kita ke menu katalog produk, lalu di produknya ini pas kita tambahin produk, nah kita tambahin produk baru ya. Nah, kita ke bagian yang informasi detail. Nah, dia biasanya ada menu untuk yang loyalty point. Nah, di sini itu di bagian informasi tambahan ada loyalty point. Jadi kita untuk poinnya itu setiap produk itu bisa disetting berbeda-beda. Oke. Nah, kita kembali lagi ke menu yang loyalty point ini. Saya coba setting untuk yang total pesanan. Misalkan dia beli 10.000 dapat 1 poin. Nah, ini kalau mau berlaku kelipatan juga bisa. Oke. Nah, kemudian di sini kalau misalkan nah, misalkan dia untuk yang penukaran poin nih, ya penukaran poin ini adalah bagaimana sistem penukaran poinnya. Jadi customer itu dia bisa tukar poin dengan apa, kita bisa setting di sini. Nah, caranya kita tinggal klik tambah, ada 2 jenis tukar poinnya itu, ada diskon atau gratis produk. Nah, caranya juga sama ya. Kalau diskon ya kita tetapkan, misalkan si customer itu harus dapat berapa poin baru dapat berapa diskon. Contohnya saya setting 1 poin, maka diskon yang dia peroleh contohnya 10% seperti itu. Oke. Nah, kita langsung coba tes aja melalui aplikasi POS-nya. Kita ke Olsera Retail, jangan lupa untuk sinkronisasi. Nah, ini coba saya pilih untuk yang salah satunya ya, lalu saya pilih untuk
kita pilih dulu pelanggannya supaya poinnya ini bisa terdaftar di pelanggan ini. Nah, nanti di sini akan dapat nih poinnya secara otomatis. Oke, nanti tinggal dilanjutkan ke pembayaran aja. Nah, terus kalau misalkan dia mau redeem itu bagaimana? Nah, caranya itu gampang. Jadi di sini itu coba saya pilih produknya ya. Coba ini. Nah, di sini itu kita coba pilih si Ica ini, contohnya dia mau tebus poinnya nih. Ya kan, dia mau tebus poinnya itu dia bisa tinggal klik aja yang tebus poin di pojok kanan bawah, lalu tinggal dipilih aja dia mau tebus poinnya itu yang mana, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba cek nih. Ini saya belum tebus poin ya, kita langsung kita coba tes cek aja apakah poin si Ica di toko cabang sama di toko pusatnya itu sama. Nah, kita coba cek di menu pelanggan dan supplier, kita cek si Ica ini. Oke, nah poinnya itu ada 1 di toko yang Olsera Retail. Sekarang kita coba cek di yang Olsera Resto. Nah, di sini untuk si Ica, nah poinnya itu sama-sama 1 seperti itu. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.